Tag HTML yaitu misalnya seperti ini. Tag adalah kode dalam HTML yang dimana kita menuliskan tanda lebih kecil dari ini. Lalu nama tagnya apa, kemudian diakhiri dengan lebih besar dari, dan tag juga ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. Biasanya tag yang berpasangan memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup itu memiliki garis miring. Garis miring di depan nama tagnya. Dan pada baris kode kedua, ini sampai baris kode ke-13 sampai sini, yaitu merupakan struktur dasar dari HTML tersebut. Ada doctype, HTML, head, dan body. Tag-tag apa saja yang bisa ada di dalam head atau tag head? Ini dia. Dan tag-tag apa saja yang bisa ada di dalam body? Di bagian tag head ada beberapa tag yang bisa kita simpan. Di antaranya yaitu judul halaman atau tagnya title seperti ini. Kita bisa memberikan judul halaman pada website kita. Kemudian ada CSS untuk stylenya agar tampilannya lebih menarik gitu ya. Tagnya seperti ini, CSS style. Lalu ada JavaScript, tagnya seperti ini, script, ada pembuka dan penutupnya, pasangan. Lalu di dalam head juga kita bisa menyimpan metadata atau tagnya meta seperti ada pembuka dan penutup pasangan. Tag title ini yang dimana apapun yang kita tuliskan di tengahnya di bagian sini ya. Maka tag ini akan menjadi sebuah judul di dalam tab browsernya. Misalkan kita isikan di tengahnya Royhan. Maka di bagian tab browsernya di atasnya akan menampilkan Royhan seperti itu. Kemudian di dalam head juga kita bisa menyimpan metadata dengan menggunakan tag meta seperti ini. Ada pembuka dan penutupnya. Metadata ini sangat penting untuk agar dapat mendeskripsikan website kita. Contoh metadata kurang lebih seperti ini. Di dalam head ya. Tag head seperti ini ada apa dan kemudian di dalam headnya ada meta charset, karakter set. Kemudian pada UTF IS8 itu untuk encodingnya.
Kemudian ada meta name description, konten kuliah, deskripsi ya, dari website kita. Deskripsi dari website kita. Kuliah pemrograman. Kemudian ada meta name, keyword, konten, HTML, CSS, JavaScript. Keyword ini untuk kata kunci gitu ya. Kita membahas apa saja di dalam web kita, yaitu ada meliputi HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu metanim author. Author ini siapa gitu yang membuatnya ya web tersebut. Misalkan nama saya sendiri, Muhammad Raihan Hasbullah. Keyword serta author atau pembuatnya siapa, ini sangat penting untuk search engine agar dapat dengan mudah mengidentifikasi website kita. Dan itulah tag-tag yang ada di dalam head. Selanjutnya yaitu tag-tag apa saja yang bisa ada di dalam tag body. Tag body itu yang seperti ini ya. Ada pembuka dan ada beberapa tag yang dapat digunakan di dalam tag body. Namun kali ini hanya membahas sebagian saja. Di bagian tag body ada beberapa tag yang bisa kita simpan. Di antaranya yaitu teks, ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Kemudian ada juga paragraf seperti yang telah kita lakukan sebelumnya dan lain sebagainya. Masih banyak ya. H1 sampai H6 atau heading yaitu HTML mempunyai 6 level mulai dari heading 1 atau H1 yang paling besar dan heading 6 atau H6 yang paling kecil. Kemudian untuk kita agar bisa membuat suatu paragraf dapat menggunakan tag P. Ini ada tag pembuka dan penutup. Selain teks berikutnya yaitu ada pendukung teks yang mempunyai beberapa tag diantaranya yaitu tag BR ini digunakan untuk menambahkan baris baru. Kemudian ada tag HR yaitu untuk menambahkan garis horizontal. Ada juga tag M dan strong dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Oke. Kemudian setelah pendukung teks di dalam tag body juga dapat menyimpan suatu gambar dengan menggunakan tag img atau image ya seperti ini. Kemudian untuk menyimpan hyperlink dapat menggunakan tag A atau anchor seperti ini tagnya. Dan untuk membuat list atau kalau di Microsoft Word atau yang lainnya biasanya kita menggunakan bullet atau numbering. Terdapat beberapa tag yang dapat kita gunakan. Di antaranya yaitu ada tag UL atau
underlist ini tagnya. Untuk list tidak terurut, jadi ada yang titik berupa garis ataupun panah. Kemudian ada tag OL atau order list seperti ini. Untuk order list di mana di dalam tag UL ini ya dan OL, nah nantinya terdapat tag LI seperti ini atau list item. Lalu ada tag DL seperti ini, digunakan untuk definition list ya, untuk tag DL dan tag DD serta tag DT. Kemudian di dalam tag body juga kita dapat menyimpan tabel dengan menggunakan tag table seperti ini. Ada juga head, tag head seperti ini. Kemudian ada juga tag body seperti ini dan masih banyak lainnya. Oke, lalu ada form beserta elemen-elemen di dalamnya, yaitu ada tag form seperti ini, tag form. Kemudian ada tag input seperti ini. Lalu ada tag select seperti ini dan juga ada tag button dan masih banyak yang lainnya. Oke. Kemudian di body juga kita dapat menyimpan JavaScript, yaitu dengan menggunakan tag script. Tag script itu seperti ini. Dan kita juga bisa menyimpan suatu objek dengan menggunakan tag objek. Objek seperti ini. Objek di sini misalnya bisa berupa multimedia seperti flash ya. Kemudian di body juga kita dapat menggunakan tag untuk grouping dengan menggunakan tag div ya dan tag span. Tag div itu seperti ini dan span seperti ini. Tag span. Kemudian di body juga kita dapat menyimpan sebuah komentar atau beberapa komentar dengan menggunakan tag seperti ini. Ada panah ke kiri, tanda seru, terus tip minus 2 kali, kemudian diisilah komentarnya apa, misalkan seperti ini adalah komentar, kemudian diakhiri dengan min 2 kali dan tanda panah kanan. Biasanya untuk menyimpan komentar di dalam halaman web kita dan tiap-tiap bahasa punya tag komentar sendiri atau masing-masing bahasa mempunyai tag khusus ya. Tag komentar ini tidak akan tampil di browser kita. Ini adalah untuk developer saja. Begitu nanti dia buka lagi webnya, lihat source code-nya, dia bisa tahu, oh ini baris untuk apa, baris ini untuk apa. Jadi untuk
agar tidak lupa gitu. Misalkan code ini buat style atau bikin tabel atau sebagainya. Lalu ada struktur tag. Tidak hanya nama tag-nya saja, ada juga struktur tag. Contohnya seperti ini. Nah, ada tag, kemudian atribut, dan value atau nilai. Penjelasannya yaitu diawali dengan nama tag dan boleh ada atributnya. Lalu tiap-tiap atribut itu punya sebuah nilai atau value. Nah, ini ya. Contoh lainnya yaitu seperti ini. Misalkan kita mempunyai tag body, terus atribut big color dan light blue sebagai value atau nilai. Penjelasannya body adalah nama tag, sedangkan bg color sebagai atribut dan light blue merupakan nilai atau value. Sebuah tag boleh saja memiliki lebih dari satu atribut. Contohnya seperti ini. Ada tag body, kemudian dia memiliki beberapa atribut, yaitu ada 3. Ada atribut pertama yaitu ada bg color, kemudian ID, dan class. Untuk value-nya atau nilainya yaitu ada light blue, my ID, dan my class. Pada setiap atributnya masing-masing. Oke, untuk penjelasan lebih intinya itu tag body tersebut mempunyai 3 atribut serta disebut sebagai atribut global. Apa saja atributnya? Di antaranya yaitu access key, fungsinya untuk menentukan elemen ini bisa diakses dengan keyboard atau shortcut. Kemudian kelas dan ID, misalkan kita mempunyai satu elemen, kita kasih tanda kelasnya apa atau ID-nya apa. Lalu ada tag atau atribut dir, fungsinya untuk menentukan arah tulisannya atau direction. Kemudian length untuk language atau bahasa. Style berfungsi untuk menyisipkan inline CSS. Selanjutnya yaitu ada tab index. Berfungsi untuk menentukan urutan kalau kita membuat sebuah form, misalkan urutan pada saat kita tekan tab, setelah itu fokus kursornya pindah kemana. Kemudian yang terakhir yaitu title, berfungsi untuk memberikan suatu judul pada sebuah elemen. Nah, jika ingin lihat lebih detail atribut lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website ini www.w3school.com/tag. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini merupakan hasil belajar saya mengikuti tutorial pada channel WPU yang dipandu oleh Bapak Sandika Gali. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.